Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video presentasi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, siswa program studi manajemen bisnis syariah semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Al-Quran dan Tafsir dengan tema Al-Quran dan Tafsir, memahami pedoman hidup umat Islam. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran, pengertian tafsir, fungsi dan tujuan mempelajari tafsir, dan macam-macam tafsir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Materi yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat pada masa itu. Kitab suci ini menggunakan bahasa Arab dan menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tetap terjaga keasliannya hingga sekarang. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan lebih dari 4.000 ayat. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk mengenai akidah, ibadah, akhlak, hukum, kisah para nabi, serta berbagai pelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Keistimewaan dari Al-Quran bukan hanya terletak pada keindahan bahasanya, tetapi juga pada isi kandungannya yang selalu relevan sepanjang zaman. Walaupun diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, Al-Quran tetap menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern. Poin yang kedua, fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki berbagai fungsi penting bagi kehidupan manusia. Fungsi yang pertama, sebagai petunjuk hidup, Al-Quran memberikan arahan mengenai bagaimana manusia menjalani kehidupan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran menjadi standar dalam menentukan mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang harus dihindari. Yang ketiga, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran mengajarkan kasih sayang, keadilan, kedamaian, dan kepedulian terhadap sesama. Dan yang keempat, sebagai penyembuh bagi penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan putus asa. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, seseorang dapat memperoleh ketenangan jiwanya. Untuk yang selanjutnya, pengertian tafsir. Setelah kita tadi memahami pengertian Al-Quran, kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan tafsir. Secara bahasa, tafsir berarti penjelasan atau ketenangan. Dan sedangkan secara istilah, tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran agar dapat dipahami sesuai dengan maksud yang benar. Tidak semua ayat Al-Quran mudah dipahami hanya dengan membaca terjemahannya. Ada ayat yang berkaitan dengan sejarah, hukum, bahasa Arab maupun sebab turunnya ayat. Oleh karena itu, diperlukan ilmu tafsir agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara tepat. Para ulama tafsir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran
berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan para sahabat, bahasa Arab, serta berbagai ilmu pendukung lainnya. Adapun tujuan mempelajari tafsir, yaitu mempelajari tafsir memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, memahami maksud ayat sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, memahami kesalahan dan menafsirkan Al-Quran. Dan yang ketiga, mengetahui hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam setiap ayat. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Adapun macam-macam tafsir dalam perkembangan ilmu Islam, terdapat beberapa metode tafsir yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama adalah tafsir tahlili. Tafsir tahlili yaitu penafsiran ayat demi ayat sesuai urutan dalam musonef Al-Quran. Metode ini menjelaskan makna kata, sebab turunnya ayat, hukum yang terkandung, serta hikmah yang dapat diambil. Yang kedua adalah tafsir ijmali, yaitu penafsiran secara ringkas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Metode ini mengumpulkan berbagai ayat yang membahas satu tema tertentu, misalnya tentang pendidikan, ekonomi, keluarga, ataupun lingkungan. Yang keempat adalah tafsir mukarram, yaitu membandingkan pendapat para ulama dalam menjelaskan suatu ayat sehingga membaca dapat memahami berbagai sudut pandang yang ada. Untuk contoh penerapan tafsir, kita dapat melihat surah Al-Asr. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dan kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Melalui ilmu tafsir, kita memahami bahwa ayat ini tidak hanya mengingatkan tentang pentingnya waktu, tetapi juga mengajarkan bahwa kesuksesan hidup memerlukan 4 hal, yaitu iman, amal saleh, menyampaikan kebenaran, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya Al-Quran dan tafsir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.